warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kepadanya kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri untuk mempresentasikan tentang demokrasi Pancasila. Yakni di sini nama saya Muhammad Adi Hitiawan Wicaksana dengan NPM 251000. Menjelaskan tentang spesifik dan akan mempresentasikan tentang demokrasi Pancasila. Oke, yang pertama ada pendahuluan. A. Latar belakang demokrasi. Definisi umum demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat, sama dengan demos atau rakyat kratos, sama dengan kekuasaan atau pemerintahan. Yang kedua ada macam-macam demokrasi, yakni demokrasi liberal atau individualistik, terus demokrasi rakyat atau sosialis atau komunal, dan demokrasi Pancasila. Alasan Indonesia memilih demokrasi Pancasila karena menolak ekstremisme demokrasi liberal atau demokrasi komunis, serta mencari sistem yang sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa. Contohnya gotong royong, musyawarah kekeluargaan. Oke, yang kedua di sini ada pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila definisinya adalah demokrasi yang berdasarkan sila-sila dalam Pancasila, yang dijiwai dan diintegrasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang NRI tahun 1945, terutamanya pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada prinsip dasar dan ciri khas demokrasi Pancasila. A. Kedaulatan rakyat dan konstitusi. Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi diwujudkan melalui pemilihan umum, pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Yang kedua, negara hukum. Res taat adalah pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, undang-undang dasar NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan. Segala tindakan harus dilandasi hukum dan menjamin persamaan kedudukan di mata hukum. Yang kedua ada B. Musyawarah untuk mufakat. Inti kekhasan. Proses pengambilan keputusan utama dilakukan melalui musyawarah hingga tercapai mufakat, kesepakatan bersama. Lalu ada peran pemusyawaratan atau perwakilan, dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mewakili kepentingan seluruh rakyat. Lalu ada prinsip mayoritas. Jika mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, namun tetap memperhatikan kepentingan minoritas dan dilaksanakan dalam semangat kekeluargaan. C. Asas kekeluargaan dan gotong royong. Tujuan bersamanya ialah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu ada toleransi dan persatuan, menghargai keberagaman Bhinneka Tunggal Ika dan berupa membangun persatuan dan kesatuan. D. Perlindungan hak asasi manusia, HAM, dan keadilan sosial. Yang kesatu ada menjunjung tinggi HAM, melindungi dan menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak berpendapat, berorganisasi, dan beragama. Lalu ada demokrasi ekonomi. Tidak hanya sebatas demokrasi politik, tapi juga mencakup upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada pilar penyangga sendi pokok demokrasi Pancasila. 1. Kelembagaan negara. Pembagian kekuasaan ada 3, yakni menerapkan mekanisme checks and balance, yang artinya saling mengawasi dan menyeimbangkan antar lembaga negara. Yang 3 itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa sih legislatif? Legislatif adalah contohnya MPR, DPR, DPD, pembuat undang-undang. Lalu ada eksekutif. Eksekutif adalah presiden, wakil presiden, kabinet, yakni yang pelaksana undang-undang. Lalu yang ketiga ada yudikatif. Apa sih yudikatif? Yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, yang bertugas sebagai pengawal konstitusi dan penegak hukum. B. Prinsip negara hukum, yakni jaminan kepastian hukum. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Lalu ada peradilan yang bebas dan mandiri. Badan kehakiman peradilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk menjamin keadilan.
C. Otonomi daerah. Desentralisasi kekuasaan. Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri. Tujuannya ialah mendorong partisipasi politik lokal dan percepatan pembangunan daerah. Lalu D. Kebebasan pers dan berpendapat. Pers yang bebas diperlukan sebagai pilar keempat demokrasi dan sarana kontrol sosial yang bertanggung jawab. Jaminan hak berpendapat, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi dan kritik secara bebas dan bertanggung jawab. Lalu ada perjalanan dan tantangan demokrasi di Indonesia. A. Periodisasi demokrasi Indonesia. Masa demokrasi parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Multipartai, seringnya ganti kabinet, sistem kurang stabil. Lalu ada masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Ini terjadi karena kekuasaan didominasi presiden, peran legislatif dan yudikatif lemah, cenderung ke otoritarianisme. Lalu ada masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang terjadi pada 1966 sampai 1998. Karena formalisasi demokrasi Pancasila, namun dalam praktiknya cenderung sentralistik, terjadi penyimpangan dan pembatasan partisipasi politik. Lalu ada masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai masa kini. Karena konsolidasi demokrasi Pancasila ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu langsung dan penguatan HAM dan desentralisasi. Lalu ada tantangan aktual demokrasi Pancasila, yakni kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun ada prinsip keadilan sosial, kesenjangan masih menjadi isu besar. Lalu ada korupsi, merupakan ancaman serius yang merusak kepercayaan publik dan penghambatan pembangunan. Setelah korupsi, ada oligarki, yakni kekuasaan didominasi oleh segelintir elit kaya yang mendanai politik. Lalu ada politik identitas, konflik berbaris sara yang mengancam sila ketiga persatuan. Lalu ada tantangan implementasi musyawarah. Seringnya keputusan diambil melalui voting di parlemen. Kurangnya upaya mendalam mencapai mufakat. Erosi etika politik, ketidakmampuan menerima perbedaan pendapat dan hasil musyawarah, mufakat atau voting dengan lapang dada. Lalu ada penguatan civil society yang berperan sebagai organisasi non-pemerintah, LSM, media massa, dan akademi sangat penting sebagai kontrol sosial yang kritis dan konstruktif, mewujudkan kedaulatan rakyat secara non-institusional. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yakni demokrasi Pancasila adalah sintesis ideal antara kebebasan politik demokrasi dan nilai-nilai moral sosial bangsa Pancasila. Kekuatan utamanya terletak pada komitmen terhadap keadilan sosial dan musyawarah mufakat. Lalu prospek dan harapannya adalah pendidikan kewarganegaraan. 1. Menumbuhkan kesadaran politik yang kritis dan bertanggung jawab. 2. Penegakan hukum, memastikan supremasi hukum tanpa pandang bulu untuk meminimalisir KKN. 3. Penguatan etika politik, mengembalikan semangat hikmat kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan publik. Jadi pesannya adalah demokrasi Pancasila menuntut kita tidak hanya berhak memilih, tetapi juga bertanggung jawab memusyawarahkan dan berjuang demi keadilan sosial. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.